Oke, sekarang ini nih ada sesuatu yang menarik lagi. Bayangkan era ninjutsu dan senjutsu benar-benar akan berakhir di dunia shinobi lama, dimana keberadaan sekarang ini naik level nih dan lebih rumit lagi. Dimana ketika dunia dalam genggaman Otsutsuki itu, era baru kini telah muncul, Shinjutsu teknik ilahi. Dengan rilisnya chapter kemarin itu dan membuka tabir selama ini jika ninjutsu bisa disebut pula sebagai cara atau tiruan dari kemampuan-kemampuan yang dihasilkan melalui shinjutsu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya tuh gini, hal-hal apa nih kedepannya yang bakal lebih banyak disorot di era shinobi baru sendiri ini, sementara ninjutsu mulai benar-benar dikurangi? Karena sampai sekarang pun bisa dihitung lagi lah dari ninjutsu itu yang benar-benar sangat powerful dan populer. Beberapa mungkin masih spesial adalah senjutsu karena itu pun tak dimiliki oleh para Otsutsuki. Nah, kita akan diskusikan lebih dalam dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas hipotesa nih, berakhirnya perlahan-lahan era ninjutsu maupun senjutsu yang segera dimulai dengan era baru yakni shinjutsu teknik ilahi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan juga kasih respon untuk video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kita mulai dari bab pertama yaitu ninjutsu. Nah, ribuan tahun ke belakang sejarah tentang ninjutsu itu awalnya juga dimulai dari seorang Otsutsuki. Artinya kisah shinobi ini sebenarnya dari awal dimulai dari cerita Otsutsuki dan sampai sekarang pada akhirnya akan kembali ke cerita inti yakni Otsutsuki. Nah, kita ingat ribuan tahun kala itu ketika peperangan sudah berhenti dan Hagoromo Otsutsuki menguasai wilayah daerah tersebut, ia akhirnya memiliki dua putra kesayangannya, Indra serta Asura. Namun siapa sangka nih kecerdasan Indra mengejutkan semuanya. Ketika ia remaja, Indra ini sudah mampu nih menggunakan ninjutsu dengan sangat baik. Bahkan dari kemampuannya itulah yang dia kembangkan lagi. Indra ini menciptakan teknik-teknik dari elemen dasar, air, api, tanah, udara, serta petir untuk kebutuhan membantu warga sekitar dalam bercocok tanam. Dan itulah awal mulanya dan kelak dikenal sebagai ninjutsu. Setelah waktu berlalu pula dan konflik antar Indra dan juga Asura sampai berakhir itu, reinkarnasinya mereka terus tumbuh ke generasi berikutnya, Madara Hashirama serta Sasuke Naruto. Dan saat itulah nih proses dunia shinobi itu terbentuk dan terkendali dalam ilmu yang dikembangkan seorang Otsutsuki cabang seperti Indra. Nah, dimana dalam tiap eranya lahirlah ninjutsu terkuat yang pernah ada. Bahkan dari gabungan-gabungan itu melahirkan teknik baru yang di luar nalar yakni levelnya Kekkei Genkai. Nah, tak hanya itu, ternyata dari ninjutsu Mahasa melahirkan teknik lebih tinggi lagi, yakni Kekkei Tota. Dan puncak dari segala teknik ninjutsu serta hanya segelintir orang yang menguasainya itu adalah Kekemora. Dan itu semuanya bersumber dari sejarah Otsutsuki di masa lalu. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke bab kedua, itu adalah senjutsu. Nah, dibalik kedikdayaan ninjutsu sendiri yang memunculkan shinobi-shinobi kelas wahid nih, sebut saja itu Hashirama, Tobirama, Minato, Kakashi, Raikage atau bahkan trio Sannin yang agung itu, nyatanya di generasi itulah ada sebuah teknik yang sangat-sangat jarang nih seseorang menguasainya. Karena teknik ini bahkan tak akan mudah dikuasai oleh shinobi elit sekalipun. Kemampuan ini bersumber dari energi alam, dimana di alam catatannya sendiri itu di sejarahnya hanya ada 3 tempat suci yang menjadi sumber dari kekuatan besar untuk belajar, menguasai, dan juga mengontrol kemampuan ini. Itu adalah Myobokuzan, Ryuchido, dan juga Shikotsurin. Itulah gerbang utama untuk menguasai senjutsu energi alam. Nah, dari sana muncullah shinobi yang sangat-sangat tangguh. Mereka tuh menguasai ninjutsu, tetapi bakalan menjadi ninja elit lagi karena menguasai senjutsu. Naruto, Jiraiya, Minato, Orochimaru, bahkan Kabuto, serta yang paling bikin heboh itu adalah Hashirama Senju, seorang reinkarnasi dari Otsutsuki Asura sendiri. Dimana kemampuan yang bikin Hashirama itu gila-gilaan itu adalah senjutsu energi alamnya sendiri. Semasa mudanya ia bahkan tak tertandingi nih sebagai dewanya para shinobi. Bahkan ia ini diakui langsung oleh rivalnya sejagatnya itu Madara yang legendaris. Dimana kemampuan senjutsu Hashirama ini bisa mengeluarkan patung Buddha raksasa, dimana ketika ia melepaskan tangannya sendiri,
maka Senpo Mokuton Shinsu Senjutsu akan meluncur bak monster super besar itu yang siap meluluhlantahkan bahkan 9 biju sekalipun. Dan itu adalah sebuah keajaiban bagi seorang shinobi bisa menguasainya. Nah, setelah ditarik ke era baru sekarang ini nih, ternyata Senjutsu energi alam itu jika mengacu dari ketidakpahaman para Otsutsuki itu, teknik ini sepertinya memang tidak dimiliki oleh bangsa langit tersebut. Tahu kenapa alasannya? Nah, kita berikan validasinya nih. Hagoromo adalah seorang Otsutsuki. Dia bahkan belajar Senjutsu energi alam dari Gunung Myobokuzan ketika Ganmaru masih muda dan ia adalah yang melatihnya guna persiapan melawan Otsutsuki legendaris Kaguya kala itu. Hagoromo saja bahkan takjub ternyata di planet bumi ini ada sebuah teknik yang sangat mengesankan, dimana itu adalah kemampuan yang memberikan pengguna peningkatan dari segi apapun berkali-kali lipat, dan itulah energi alam. Bahkan validasi kedua itu Otsutsuki utama seperti Urashiki begitu takjub pula nih ketika melihat ada kemampuan seperti itu di bumi. Dia melakukan reaksinya tersebut setelah ia mengambil cakra Senjutsu energi alam dari Sage Mude Mitsuki. Nah, kayak malah ada sedikit berasumsi juga di sini untuk menghadapi seorang Otsutsuki dibandingkan dengan ninjutsu, orang-orang yang memiliki Senjutsu energi alam itu lebih diunggulkan. Dan cukup beruntungnya dunia shinobi ini masih ada beberapa nama-nama yang bisa melakukannya. Dan tentu ketiga tempat suci itu masih ada Myobokuzan, Ryuchido, dan juga Shikotsurin. Nah, untuk shinobinya sendiri masih ada Nanadaime, Kabuto, Mitsuki, dan tentunya shinobi yang tahu segalanya Sanrin Orochimaru. Ini juga tidak menutup kemungkinan pula bahwa Lord kakak Mitsuki itu yang mirip Tobirama juga bisa melakukannya. Namun sesuatu telah terjadi jika ditarik panjang sampai ke era ini, apalagi dengan bermunculnya para Otsutsuki sendiri. Nah, ini rasanya ninjutsu itu benar-benar sudah cukup lemah sekali lah. Nah, chapter 75 kemarin itu akhirnya kita diberikan informasi yang lebih detail lagi. Bab ketiga ini adalah Shinjutsu. Nah, kemunculan informasi bahwa sesungguhnya nih ada seorang Otsutsuki yang mendahului timeline Kaguya dan Isshiki. Ini dia orangnya nih, telah singgah di berbagai planet, menumbuhkan pohon dewa dan mengkonsumsi buah cakra, lalu terus-menerus mengulangi proses itu sampai membuatnya dicap nih sebagai dewanya Otsutsuki karena ia telah mampu bertransformasi dan namanya adalah Shibai Otsutsuki. Nah, dalam catatan itu nih disampaikan melalui perantara Amado sendiri bahwa segala kemampuan yang ada di dunia shinobi itu seperti ninjutsu itu adalah tiruan lain dari teknik ilahi Shinjutsu. Artinya mereka yang dulu yang menciptakan ninjutsu ini juga secara nggak langsung memanipulasinya agar menciptakan sesuatu yang menghasilkan bentuk fisik maupun abstrak nih seperti Shinjutsu. Disebutkan pula bahwa teknik-teknik Shinjutsu ini umumnya itu dimiliki oleh para Otsutsuki, di mana kemampuannya itu adalah Daikokuten, Sukuna Hikona, Cakran Code, Rinnegan, serta teknik-teknik lainnya. Dan ini tak menutup kemungkinan ruang waktu dan dojutsu termasuk dalam jenis Shinjutsu. Dan jika kita tarik lebih panjang lagi untuk yang kedua kalinya dan merangkum semuanya itu sebenarnya make sense juga loh. Seperti yang kita bilang tadi, dunia shinobi itu secara nggak langsung diciptakan oleh Otsutsuki. Dan dunia shinobi sendiri memiliki warisan teknik-teknik yang disebut sebagai ninjutsu oleh Otsutsuki pula, yakni dia adalah Indra Otsutsuki. Dan setelah era baru sekarang ini semuanya tambah jelas lagi jika ada hal yang lebih lama dan mereka semuanya itu adalah Otsutsuki masa lalu dan juga teknik yang dikenal sebagai sebutan Shinjutsu yang sayangnya baru dimulai munculkan di era shinobi baru sekarang ini. Dan apakah dengan ini memang bakalan terjadi nih bahwa era ninjutsu atau bahkan Senjutsu akan berakhir lalu digantikan ke asal muasalnya di mana itu adalah eranya Shinjutsu? Maybe yes or maybe not. Tapi soal Senjutsu sendiri nih kami masih skeptis itu akan selamanya bakalan berguna sih. Nah, dari sini dimana dunia berada dalam genggaman Otsutsuki itu dan banyak dari kita yang bertanya-tanya kemarin, gila keren sih, shinobi ini mau dibawa kemana? Kenapa ceritanya sampai ke para aliens-alien? Nah, jawabannya sih gini, ya mohon maaf lah ya, harusnya udah tahu kan jalan cerita shinobi itu seperti apa, bahwa ini semua itu juga dimulai dari Otsutsuki, dikembangkan dan diwariskan oleh Otsutsuki pula, lalu mungkin akan dikembalikan lagi kepada para Otsutsuki saat ini. Nah, artinya ada entitas yang lebih tinggi dibandingkan para shinobi di masa lalu. Mereka yang sedari awal secara tak langsung menciptakan segalanya. Dan dalam kasus ini adalah Otsutsuki yang kita masih berpikiran sempit nih karena kedoktrin era ninja di masa lalu. Tetapi kebenaran sebenarnya Otsutsuki itu telah memainkan master plan besarnya sejak berabad-abad tahun yang lalu itu. Does it make sense? Gimana pendapat kalian? Anyway, menurut kalian apakah hal yang paling powerful nih di dalam kemampuan Shinjutsu ini? Nah, terus pendapat kalian dan kita bahas ke depan.